Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahul adzim. Pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tak terhitung, sehingga sampai detik ini kita masih diberi kesempatan untuk senantiasa mengabdi dan beribadah kepadanya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita, yaitu Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita semua mendapat syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Baik, melanjutkan pertemuan kita kemarin masih tentang sirah nabawi. Kali ini kita melanjutkan tema selanjutnya, yaitu terkait dengan tahun kesedihan atau Yaumul Hazn. Disebutkan di suatu karangan kitab milik Syekh Syafiur Rahman Mubarakfuri. Di situ tertulis beberapa peristiwa mengapa disebut tahun kesedihan atau Amul Husni. Yang pertama yaitu peristiwa meninggalnya atau wafatnya paman Nabi, yaitu Abu Thalib. Saat itu Rasulullah SAW masih berada di Mekah dan belum ada instruksi dari Allah untuk berhijrah. Pada saat itu tepatnya 6 bulan setelah selesai pemboikotan, paman Nabi yaitu Abu Thalib mengalami sakit parah, sehingga beliau hanya bisa berbaring di tempat tidurnya. Dan pada saat itu ada beberapa orang dari bangsa Quraisy, dari kaum kafir, dan juga ada Rasulullah SAW. Pada saat itu sambil menatap pamannya, Rasulullah SAW berucap kepada pamannya, "Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah yang bisa kugunakan sebagai hujahku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengar hal tersebut, lantas beberapa kaum kafir, diantaranya yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah, langsung menyaut dan berkata kepada Abu Thalib, "Sudah bencikah engkau terhadap agama Abdul Muthalib, wahai Abu Thalib?" Pertanyaan ini dilontarkan mereka seakan-akan menandakan bahwa mereka tidak ingin Abu Thalib menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Mendengar hal tersebut, lantas Abu Thalib menjawabnya dengan
jawaban yang membuat Nabi Muhammad SAW bersedih. Dia menjawab, aku masih dalam agama Abdul Muthalib. Lalu Rasulullah SAW berucap, aku akan tetap mendoakanmu selama dibolehkan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengabadikan peristiwa tersebut dan memperingatkan nabinya dalam surat At-Taubah ayat 113 yang artinya tidak pantas bagi nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik sekalipun orang-orang itu kaum atau kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Hal inilah yang membuat Rasulullah SAW bersedih, karena pada akhir hidupnya pamannya yang selama ini membela Rasulullah SAW berdakwah, membela dengan tenaganya dan dengan kekuasaannya, dengan hartanya, tidak mendapatkan kematian yang husnul khotimah di akhir hayatnya. Dari peristiwa ini bisa kita ambil pelajaran bahwa yang pertama, sebagai manusia dan juga sebagai umat muslim, kita memang diwajibkan untuk berdakwah. Berdakwah yang terpenting dan paling bisa kita lakukan, yang paling mudah ialah kepada kerabat dan juga keluarga kita, pada anak istri kita, saudara kita, atau orang tua kita. Namun ketika kita sudah melaksanakan tuntutan untuk berdakwah atau kewajiban untuk berdakwah, maka sudah gugurlah kewajiban kita. Terkait dengan hasilnya, maka itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak membebankan hal tersebut kepada hambanya. Yang Allah wajibkan ialah proses berdakwahnya. Berkaca dengan peristiwa wafatnya Abu Thalib ini, Nabi Muhammad SAW tidak sekali dua kali mengajak pamannya untuk masuk kepada agama Islam. Namun Allah tidak memberikan hidayah atau belum memberikan hidayah kepada pamannya. Yang kedua yang bisa kita ambil pelajaran ialah selama seseorang itu masih belum meninggal atau belum menemui ajalnya, maka kita diperbolehkan untuk mendoakan. Kita doakan supaya diberikan hidayah dan kebaikan pada mereka yang belum mendapatkan cahaya Islam. Maka kita diperbolehkan untuk mendoakan. Namun ketika sudah menemui ajalnya atau sudah meninggal, maka di situ kita diharamkan untuk mendoakan, sekalipun itu ialah kerabat dekat kita. Kemudian melanjutkan peristiwa di mana
tahun ini disebut dengan tahun kesedihan, yaitu yang kedua selanjutnya ialah peristiwa wafatnya istri Rasulullah SAW tercinta, yaitu Khadijah Al-Kubra. Khadijah radhiyallahu anha berpulang ke rahmatullah setelah umur beliau menginjak pada 65 tahun, yaitu tepatnya sekitar 10 Hijriah. Beliau telah mendukung atau membela Rasulullah SAW kurang lebih seperempat abad sejak Rasulullah SAW menikahinya hingga akhir wafatnya. Sultan yang diberikan atau yang didapatkan dari istrinya Khadijah radhiyallahu anha tidak hanya berupa kekuasaan saja ataupun tenaga, tapi juga Khadijah memberikan segenap harta dan jiwanya untuk perjuangan Rasulullah SAW. Maka ketika istri beliau Khadijah radhiyallahu anha wafat, Rasulullah SAW sangat bersedih dan sangat merasa kehilangan. Beberapa riwayat hadis menyebutkan betapa tingginya atau betapa pentingnya kedudukan Khadijah radhiyallahu anha di sisi Rasulullah maupun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi bersabda terkait dengan Khadijah istrinya, "Dia beriman kepadaku ketika orang lain mendustakanku. Dia menolongku dengan hartanya ketika orang lain menjauhiku. Dan darinya Allah memberikan atau mengkaruniakan anak kepadaku." Ungkapan ini menunjukkan betapa istimewanya Khadijah radhiyallahu anha karena menjadi orang yang pertama beriman dan mengorbankan seluruh harta dan jiwanya untuk dakwah Rasulullah SAW. Kemudian beberapa riwayat juga menyebutkan suatu ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dan menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengabarkan sebentar lagi Khadijah akan membawakan makanan dan minuman untukmu. Kalau ia datang, sampaikan kepadanya salam dari Allah Subhanahu wa taala dan dariku. Riwayat ini membuktikan bahwa betapa istimewanya kedudukan Khadijah radhiyallahu anha di sisi Rasulullah SAW dan juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di beberapa riwayat juga disebutkan bahwa sepeninggal Khadijah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad SAW masih suka memuji istrinya Khadijah di depan istri beliau. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha sempat merasa cemburu karena pujian Rasulullah SAW terhadap istri beliau, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Maka ketika Khadijah wafat, Rasulullah SAW sangat merasa kehilangan dan sangat bersedih karena orang yang pertama yang membela beliau sekarang sudah tidak bersama beliau lagi.
Kemudian peristiwa selanjutnya, kenapa tahun itu disebut dengan tahun kesedihan, yaitu terkait dengan dakwah Rasulullah ke kota Taif, di mana di situ Rasulullah SAW berdakwah bersama dengan Zaid bin Harithah. Namun apa yang didapat tidak sesuai dengan harapan Rasulullah SAW, karena sepeninggal paman beliau yaitu Abu Thalib, Rasulullah SAW berdakwah ke Taif dengan harapan bisa diterima dan mendapat dukungan oleh masyarakat Taif. Namun pada saat itu Rasulullah SAW malah mendapatkan siksaan yang berat, lebih berat yang diberikan oleh kaumnya sendiri. Rasulullah menerima cacian, lemparan batu, hingga kakinya terluka parah. Walaupun mengalami kesulitan dan kesedihan, Nabi tetap berdoa untuk hidayah bagi mereka. Bahkan di suatu riwayat disebutkan bahwa setelah Rasulullah SAW mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu malaikat penjaga gunung berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Muhammad, jika engkau mau, aku bisa menimpakan gunung itu pada mereka." Itulah tawaran yang ditawarkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW terkait kejadian di mana beliau dilempari batu hingga terluka parah. Namun di sini Rasulullah SAW menolak tawaran tersebut dan berdoa kepada Allah agar suatu saat lahirlah dari rahim anak cucu mereka, yaitu kaum Taif, yang membela agama Allah dengan segenap jiwa dan raganya. Itulah beberapa peristiwa di mana disebutkan peristiwa yang menandakan atau yang dikenal dengan Amul Hazn atau Amul Husni, tahun kesedihan. Di ujung pembahasan tahun kesedihan, Rasulullah SAW kemudian menikahi Saudah binti Zam'ah pada bulan Syawal 10 kenabian. Saudah binti Zam'ah adalah seorang janda yang ditinggal oleh suaminya, yang ditinggal mati oleh suaminya, dan setelah masa iddah beliau berakhir, lalu Nabi Muhammad SAW meminang beliau. Beliau termasuk dalam as-sabiqunal awal, yaitu golongan awal yang masuk Islam, dan beliau juga termasuk golongan yang ikut berhijrah ke Habasyah yang kedua. Itulah serangkaian peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Amul Husni atau tahun kesedihan. Dari mulai Abu Thalib wafat, kemudian istri beliau
yang tercinta yaitu Khadijah radhiyallahu anha wafat. Kemudian beliau berdakwah dengan harapan dapat diterima dan mendapat dukungan, malah beliau mendapatkan siksaan yang amat pedih dari kaum Taif. Maka kesedihan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW sangat berat, dan ujian dari Allah kepada nabinya sangat berat Nabi Muhammad rasakan. Maka kita bisa mengambil pelajaran bahwa ketika kita berdakwah menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus siap dengan ujian-ujian tersebut, karena tidak ada dakwah yang berjalan dengan mulus tanpa ujian. Berkaca pada sirah Nabawi, betapa kerasnya ujian yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, tidak seberat yang kita rasakan sekarang. Maka kita harus tetap istiqomah dan terus menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, risalah Rasulullah SAW, sehingga nur Islam dapat menyinari atau tersebar luaskan kepada seluruh pelosok negeri ini. Mungkin sekian pembahasan kita terkait dengan tema tahun kesedihan atau Amul Husni. Kita lanjutkan pembahasan selanjutnya masih dengan pembahasan yang sama, yaitu terkait sejarah Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari setiap peristiwa yang terjadi terkait dengan dakwah Rasulullah SAW, dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Ada benarnya itu datang dari Allah, dan jika ada salah itu datang dari pribadi diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.